Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya multiple regression. Sebelum kita membahas multiple regression, kita balik dulu ya mengingat mengenai linear regression. Sebenarnya yang kita akan omongin tuh hal yang mirip sih teman-teman. Ingat ya, kalau regresi itu kita mau tahu apakah variabel dependent-nya bisa diprediksi oleh variabel independen dengan menggunakan persamaan. Nah, kalau variabel independennya banyak atau lebih dari satu gimana? Nah, kita pakai yang namanya multiple regression. Apalagi kalau kita ngomongin tentang konstruk psikologi ya, teman-teman. Bisa saja sebuah variabel itu dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Contohnya seperti apa sih? Nilai UAS matematika itu bisa dipengaruhi oleh IQ, terus apakah kita belajar atau enggak, atau mungkin hal-hal lain di luar yang kita bisa cek. Nah, makanya itu ada yang namanya multiple regression, karena nggak mungkin ya satu variabel itu hanya bisa diprediksi oleh satu variabel aja. Nah, di linear regresi kemarin kita sudah tahu nih ada persamaannya, yaitu Y sama dengan BX plus A. Nah, kalau di multiple regression gimana sih? Untuk multiple regression, dengan dua prediktor atau dua variabel independen, kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan BX1 di plus BX2 ditambah A. Nah, gimana kalau ada tiga prediktor? Kita bisa tambahin ada BX3 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui B1, B2, dan A ini, kita bisa menggunakan dengan rumus yang tertera. Nah, jadi untuk mengerjakan rumus ini, kita harus tahu nih, namanya SP, yaitu sum of product of deviation-nya. Kalau SPXY gimana, XY2, dan sum of product untuk kedua variabel X. Terus juga kita harus tahu sum of square dari X-nya. Nah, sedangkan untuk yang A-nya itu kita dapatkan dari min juga, gitu ya teman-teman. Nah, dengan rumus yang tadi, kita bisa kan udah cari persamaan regresinya. Nah, terus kita harus apain sih? Nah, kita perlu menguji apakah rumus ini kita bisa gunakan untuk memprediksi variabel dependent atau enggak nih. Apakah jangan-jangan rumusnya salah nih? Seperti itu, teman-teman. Nah, kita perlu ngapain aja sih? Pertama, kita harus hitung dulu nih R squared atau R kuadratnya. R squared ini kita perlu hitung karena nilai R squared itu akan mendeskripsikan proporsi dari total variability si skor Y yang diukur dalam persamaan regresi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, kalau misalkan kita dapat nih skornya R squared 50%, artinya 50% varian skor Y yang dapat diprediksi oleh persamaan regresi kita. Jadi ada berapa persen sih varian dari skor Y yang kita bisa prediksi. Nah, makanya itu kenapa R squared itu penting. Nah, berikut ini adalah rumus R squared yang dapat digunakan untuk persamaan dua prediktor. Nah, kalau kita sudah tahu nih R squared-nya berapa, kita bisa hitung yang namanya SS regression dan SS residual. Di mana SS regression itu adalah berapa besar proporsi varians yang kita bisa prediksi dengan rumus atau persamaan yang kita udah dapetin. Sedangkan SS residual itu adalah berapa persen proporsi yang kita nggak bisa prediksi dari persamaan kita. Nah, kita bisa hitung nih dengan rumus ini ya, si SS regression dan SS residual. Nah, dengan mendapatkan SS residual, kita bisa tahu nih standard error of estimate-nya berapa. Dengan menggunakan SS residual dibagi dengan DF, terus kita akarkan. Nah, ini merupakan standar deviasi atau jarak standar error yang terjadi dengan menggunakan rumus kita. Jadi kira-kira ada berapa besar sih errornya? Karena kan kita ingin melihat prediksi ya, dan pastinya karena kita melakukan sampling, pastinya akan ada errornya. Nah, ini kita hitung nih dengan yang namanya SS residual. Nah, setelah kita mengetahui nih standar errornya berapa, terus berapa persen yang diprediksi, kita bisa mengetahui nih apakah kita bisa menggunakan
persamaan regresi kita untuk memprediksi atau enggak. Dan kita bisa menggunakan yang namanya F-ratio. Dengan rumusnya yaitu MS regresi dibagi dengan MS residual. Nah, kan dapat nih F-nya. Sama nih kayak waktu kita belajar ANOVA kemarin. Kalau F-nya lebih besar daripada critical value yang kita sudah tetapkan di awal, maka kita bisa bilang kalau persamaan regresi kita signifikan atau bisa kita gunakan untuk memprediksi. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Kalau misalkan F-nya lebih kecil daripada critical value yang kita tetapkan, maka persamaan regresi kita nih kurang tepat nih untuk digunakan atau tidak signifikan. Nah, begitu sih teman-teman sebenarnya tentang multiple regression. Tapi ada satu hal ya teman-teman yang harus diingat, yaitu kalau kita menggunakan regresi, variabel independen dan dependennya harus berkorelasi ya. Kalau nggak berkorelasi, kan artinya nggak ada hubungan nih antara dua variabel. Sehingga nggak bisa dong untuk memprediksi. Jadi contohnya kalau misalkan ada variabel A dan variabel B ini tidak berhubungan, maka si A ini udah pasti nggak bisa memprediksi si B. Karena mereka adalah dua hal yang terpisah. Gitu, teman-teman. Nah, kalau di multiple regression, kan ada dua variabel independen yang memprediksi satu variabel dependent. Teman-teman juga harus ingat, kalau dua variabel independennya atau variabel-variabel independennya itu nggak boleh saling berhubungan. Contohnya ya, kita ada tiga variabel X, Y, Z. X sama Y ini adalah merupakan variabel independen. Sedangkan si Z ini merupakan variabel dependent yang kita mau prediksi dengan si X dan Y. Nah, kalau X dan Y itu berhubungan, nanti kita bingung. Jadi, yang memprediksi Z itu yang mana lebih besar, si X atau Y? Apa jangan-jangan hubungan itu karena X sama Y berhubungan? Apa jangan-jangan hubungannya itu sebenarnya X mempengaruhi si Y mempengaruhi Z? Kan jadi bukan persamaan yang kita mau, di mana si X dan Y itu mempengaruhi si Z secara langsung. Nah, itu jadi ruwet gitu loh asalnya hubungannya, dan kita jadi susah untuk menjelaskannya. Makanya itu, untuk menggunakan multiple regression, variabel-variabel independennya nggak boleh saling berkorelasi, supaya kita bisa tahu proporsi mana sih yang lebih besar. Seperti itu teman-teman tentang multiple regression. Sebenarnya untuk menggunakan multiple regression, itu ada asumsi-asumsi lain yang perlu dipenuhi. Tapi teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Namun, untuk sekarang kita belajar dulu mengenai basic dari multiple regression. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerti lebih lanjut mengenai multiple regression ya, teman-teman. Dadah!